Kita kembali lagi ya mengulang ke materi kemarin. Jadi kalau members sudah pelajari materi-materi yang kemarin, udah tonton video yang kemarin, otomatis members sudah kenal materi ini, yaitu component of language atau bagian-bagian dari bahasa. Bahasa adalah suatu sistem atau alat yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan baik secara lisan atau tulisan maupun isyarat. Jadi ada 3 sarana nih untuk membuat bahasa. Yang pertama lisan, yang kedua tulisan, yang ketiga isyarat. Nah, untuk mengenai bagian-bagiannya sendiri itu ada 6 ya members. Yang pertama ada fonem, yang kedua morfem, word, phrase, clause, sama sentence. Yang kita bahas satu persatu ya members. Fonem adalah huruf atau abjad atau komponen bahasa yang terkecil yang tidak bermakna. Jadi artinya ketika abjad tersebut tidak mempunyai makna apapun, dia disebut sebagai fonem. Ya. Kemudian ada morfem, bagian bahasa yang kedua. Apa itu morfem? Morfem adalah komponen bahasa yang terdiri dari kata dasar dan kata imbuhan. Nah, otomatis morfem itu terbagi menjadi 2 members. Yang pertama adalah free morfem, yang kedua adalah bond morfem. Apa itu free morfem? Apa itu bond morfem? Free morfem bisa dikenali dengan cara pertama, morfem yang bebas, bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi kata dasar atau root word. Itulah free morfem. Yang bond morfem itu bond itu diambil dari kata bind, artinya dia yang terikat, morfem yang terikat. Kalau dia terikat, otomatis dia tidak bisa berdiri sendiri dong, dan hanya bisa menjadi kata imbuhan atau yang biasa kita sebut sebagai afiks. Afiks itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama prefiks, imbuhan awalan, atau suffix seperti imbuhan akhiran. Ini seperti halnya bahasa Indonesia ya members. Kata imbuhan, ada kata imbuhan awalan, ada kata imbuhan akhiran. Masih bingung? Nih, yuk kita langsung ke contohnya. Misalnya nih, saya punya kata kesedihan di sini. Kata kesedihan di situ ada kata ke sama sedih samaan. Kira-kira kata yang bisa berdiri sendiri yang mana? Yap, sedih ya. Otomatis sedih kita sebut sebagai free morfem atau biasa kita singkat FM ya. Free morfem bisa berdiri sendiri. Karena dia bisa berdiri sendiri, tidak terikat ya, seperti tadi kan syaratnya untuk menjadi free morfem yang pertama, morfem yang bebas, bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi kata dasar atau root word ya kan. Nah, yang bisa berdiri sendiri di situ adalah kata sedih. Kesamaan dia imbuhan yang terikat kepada kata sedih. Ya kan? Dia sedih, dia perempuan sedih bisa. Dia enggak mungkin ya kan? Enggak bisa dipahami. Nah, berarti kesamaan kita sebut sebagai ponemorfem. Terus kemudian tadi katanya afiks atau ponemorfem itu ada 2. Yang pertama ada prefix, ada suffix. Teman-teman, patokannya hanya di free morfem ya. Kalau members lihat kata free morfemnya ada di tengah yaitu sedih, maka kata imbuhan yang sebelum free morfem tersebut kita sebut sebagai bond morfem. Bond morfem prefix. Pre itu sebelum artinya members. Jadi artinya imbuhan yang jatuh sebelum free morfem dia kita sebut sebagai prefix. Dan imbuhan yang jatuh setelah free morfem kita sebut suffix. Nah, kalau diterjemah ke bahasa Inggris gimana? Jadinya sadness. Kalau kita temukan kata kesedihan dalam bahasa Inggris dalam kamus, maka kita akan temukan kata sadness. Setnya di situ sebagai free morfem. Kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri dan tidak terikat dengan kata lain. Sedangkan ness di situ sebagai bond morfem. Alasannya karena dia terikat dengan kata set. Seperti itu members.
Nah, kalau bond morfemnya nes jatuhnya setelah set, berarti dia prefix atau suffix? Yap, suffix ya, members. Kenapa jatuhnya setelah free morfem? Seperti itu. Nah, di sini juga banyak ada kata imbuhan. Fungsinya untuk apa sih kita belajar free morfem ini? Ya supaya members tidaklah bisa menggunakan memperkaya kata kosakata ya, nggak hanya menggunakan strukturnya saja. Misalnya dia suka, he likes me, misalnya dia tidak suka, he doesn't like me, kan seperti itu members biasanya. Members juga bisa gunakan he dislike me, jadi seperti itu, he dislikes me, jadi dia tidak menyukaiku, seperti itu members. Jadi gak hanya members bisa katakan he doesn't like me, tapi juga bisa bilang he dislikes me. Nah, bagian bahasa yang ketiga ini yang bagian bahasa yang krusial, yang urgensi kita di materi kali ini, yaitu tentang word. Word itu adalah komponen bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Nah, contohnya di sini saya mempunyai kata I bring a book, ya kan? I bring a book. Nah, karena di sini I di situ mempunyai maknanya saya. Kalau members cari dalam kamus, ya, members akan temukan kata I itu mempunyai simbol atau mempunyai kategori atau kelas kata pronoun sebagai kata ganti. Dan bring juga begitu. Bring juga mempunyai makna, yaitu maknanya membawa. Terus kemudian dia kategorinya sebagai verb. Members bisa tahu kategorinya sebagai apa untuk sekarang, bisa cari di kamus ya, pasti akan temukan simbol pronoun, verb dan lain sebagainya. Dia sebermakna, maknanya ya. Kalau kata setelahnya benda berarti sebuah. Seperti itu ya members. Nah, kelas katanya adjektif, dan sedangkan book di situ maknanya buku, kelas katanya adalah noun sebagai kata benda. Nah, karena di sini I bring a book, di situ mereka di situ sama-sama mempunyai sama-sama mempunyai makna ya, dan dia mempunyai kelas kata, maka di situ I bring a book, I itu disebut sebagai word, bring itu disebut sebagai word, disebut sebagai word, book sebagai word. Tapi belum selesai sampai di situ members. Ternyata word itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kategori atau kelas kata yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Ternyata mereka hanya dikategorikan sebagai sedikit aja members. Nah, yang kedua berdasarkan fungsi. Yang kedua berdasarkan fungsi atau yang menentukan makna tersebut. Misalnya nih, yang berdasarkan kategori itu hanya dikategorikan sebagai berikut. Pronoun, adjective, noun, sama conjunction, adverb, verb, interjection, preposition. Nah, members bisa menyingkat ini sebagai pancavip ya. Di situ ambil inisial awal huruf kata awal dari kata tersebut, sehingga members bisa singkat, bisa menghafalnya dengan mudah, yaitu pancavip. Nah, berdasarkan fungsi, ternyata kata tersebut ternyata ke dalam bahasa Inggris, satu kata dalam bahasa Inggris bisa mempunyai beberapa kelas kata. Oleh karena itu, jika kita menemukan kata tersebut berada dalam suatu kalimat, otomatis kita akan mencari fungsinya. Nah, fungsinya itu ada yang kita sebut sebagai nominal function, ada yang kita sebut sebagai verbal function, adjectival function, sama adverbial function. Adverbial function yaitu guys, adverbial, bukan vial tapi adverbial. Nah,
Berdasarkan kategori dulu kita bakal bahas. Nih yang pertama berdasarkan kategori, sebagaimana members sudah ketahui, ini akan members temukan dalam kamus. Gimana caranya mencari kata tersebut dalam kamus. Ini ya, misalnya saya kasih contoh kata noun dalam kamus, members akan temukan simbol N buka kurung C tutup kurung atau N buka kurung U tutup kurung, seperti itu. Itu kalau dalam members cari ke dalam kamus Oxford Dictionary. Kalau members cari kamus dari kamus John Eagle, maka members akan temukan kata KB, kata benda, seperti itu. Misalnya members ini cari kata mother, swallow, table, book. Nah, di situ members akan temukan simbolnya kata mother, swallow, table, book dan lain sebagainya itu adalah sebagai kata benda atau noun, baik dia non countable NC atau non uncountable NU, seperti itu ya members. Terus kemudian pronoun disingkatnya sebagai pronoun. Kalau dalam John Eagle KG ya, kata ganti I, you, we, they, someone, somebody, ya kan. Terus kemudian verb, biasanya members kalau cari dalam kamus Oxford Dictionary akan temukan kata V sama T ya, atau V sama I. T-nya itu transitif, I-nya itu intransitif. Seperti itu members. Transitif apa, intransitif itu apa? Tunggu ya di next video. Nanti kalau members tertarik, saya bakal bahas itu di bab verb ya, karena pokok dari pelajaran bahasa Inggris sebenarnya adalah di bab verb. Jadi kalau members sudah bisa membedakan jenis-jenis verb dan bagaimana mengenali verb itu sendiri, members akan bisa mengerjakan soal jenis apapun ya. Terus kemudian misalnya kata mother. Nah, kata mother itu ada di kategori verb, ada di kategori noun. Masih ingat nggak yang tadi di nomor 1 itu? Tadi ada kata mother, dan nomor 3 itu juga ada kata mother. Automatically ya, secara otomatis mother di situ kalau members temukan dalam kamus, dia mempunyai simbol sebagai mempunyai berkategori sebagai noun sama verb. Ya, kalau members temukan kata tunggal mother gitu aja, dia bisa sebagai kata benda yang artinya ibu. Dia juga bisa sebagai kata kerja yang artinya merawat. Seperti itu members. Tapi sekali lagi tadi kita sudah pelajari bahwasannya word itu selain berdasarkan kategori, dia juga ada berdasarkan fungsi yang menentukan makna kata tersebut dalam kalimat. Kata tersebut bermakna ibu atau merawat itu tergantung peletakannya dalam kalimat. Seperti itu members ya. Nanti sebentar lagi di slide selanjutnya members akan pelajarin tentang tugas-tugas kata ya. Terus kemudian ada adjektif ya, biasanya disingkat sebagai ADJ dalam Oxford, KS dalam John Eagle. Misalnya beautiful, handsome, ugly ya kan. Ada adverb sebagai kata keterangan, biasanya singkat ADV. Terus kemudian ada di John Eagle ada KK, after, now, here, there dan sebagainya. Conjunction biasanya singkat dari conj. Terus kemudian dalam John Eagle kasam ya kan. After, but. Nah, after sama after di conjunction ya, sama di preposition itu juga ada members, dan juga di adverb ya. Jadi members sekali lagi saya ingatkan, satu kata dalam bahasa Inggris bisa mempunyai beberapa kelas kata. Jadi tinggal dilihat dari fungsinya masing-masing. Karena nanti semua dari kategori ini members akan mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, di preposition biasanya disingkat sebagai prep dalam Oxford. Kalau dalam John Eagle biasanya disingkat sebagai KD, kata depan
ya, misalnya after, before, in, on, at, dan lain sebagainya. Nah, interjection atau kata seru biasanya inter atau exclaim dalam Oxford. Terus kemudian dalam John Ecole biasanya disebut sebagai seru, ya, wow, dan lain sebagainya. Nah, next, ini yang members bakal pelajarin, yang paling penting tolong diperhatikan ya members, karena ini bagian krusial dari video kali ini, ya. Tugas-tugas kata dalam kalimat. Nah, ketika kategori yang 8 tadi members sudah pelajarin, ya, yang ini tadi saat noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection, ini akan mempunyai tugasnya masing-masing ketika kita gunakan dalam kalimat. Misalnya contohnya nih, ya, noun, pronoun, verb itu bertugas sebagai the central core of sentence. Kenapa mereka dibilang sentral? Sentral itu inti, teman-teman. Ya, inti sentral itu pusat, core itu inti of sentence dari kalimat. Berarti pusat inti-inti dari kalimat. Gampang-gampangnya kita bisa bilang lah ya, itu sebagai inti pembentuk kalimat. Kenapa? Karena gini members, yang pertama, pola dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah subjek, ya, subjek, terus kemudian verb, kemudian objek. Ada subjek, ada verb, ada objek. Itu pola kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya kenal SPOK, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu pola kalimatnya hanya subjek, verb, objek. Dan objek itu saya kasih tanda kurung, boleh ada, boleh tidak. Kenapa? Tergantung si verbnya itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau member sudah bisa menguasai verb, otomatis member sudah bisa menganalisa kalimat dengan sendirinya. Karena verb itulah yang paling banyak pembagiannya dan paling krusial dalam bahasa Inggris. Seperti itu members. Nah, si subjek, ya, posisi subjek, subjek itu, pelaku itu hanya bisa ditempatin oleh kata yang tadi berkategori noun sama pronoun. Otomatis kata yang berkelas kata noun sama pronoun itu hanya bisa menempatin posisi subjek ataupun objek, ya members, ataupun objek. Jadi subjek atau objek, seperti itu. Jadi kelas kata yang berkelas kata noun sama pronoun itu bisa menempati subjek atau objek. Tadi coba kita lihat kata yang berkelas kata noun sama pronoun. Nah, di nomor 1 sama 2 ini, ya, noun sama pronoun, kata-kata yang di sini itu bisa menempati posisi si subjek. Seperti itu members. Jadi mother, swallow, table. Misalnya I love my mother, aku cinta ibuku, kan, seperti itu. Nah, my mother posisinya sebagai objek. Misalnya my mother is cooking rice, ibuku sedang memasak nasi. Nah, kan yang memasak adalah ibuku, berarti ibuku sebagai subjek, dan subjeknya berarti otomatis kelas katanya harus noun atau kalau enggak pronoun. Seperti itu members. Nah, ya, posisi itu. Misalnya saya punya kalimat I speak English. Tolong members, bagi members yang belum bisa speaking bahasa Inggris sama sekali, bisa gunakan cara ini untuk latihan speaking, ya. I itu artinya saya, speak itu berbicara, English itu bahasa Inggris. Jadi I speak English, ya. Kalau saya bilang listen and repeat after me, members katakan Oke, Josh. Oke. Jadi kalau saya bilang listen and repeat after me, members katakan oke dengan menggunakan simbol seperti ini, ya. Oke. Ya, oke, Josh, ya, seperti itu, ya. Kalau saya katakan listen and repeat after me, members katakan oke, Josh. Oke, dan setelah itu members berkewajiban untuk
mengikuti kata-kata saya, ya, mengikuti apa yang saya ucapkan. I speak English. Ya, I speak English. Ya. Dan kemudian I itu artinya saya, ya. Misalnya yang kedua, you speak English. You speak English. You itu kamu. Aku berbicara bahasa Inggris. You speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, we speak English. We itu artinya kita. We speak English. Kita berbicara bahasa Inggris. They speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. She speaks English. She speaks English. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris. He speaks English. He speaks English. Ingat ya, ketika subjeknya she dan he, maka members wajib menambahkan s, ya, menambahkan s di sini di verbnya. Jadi she speaks English. He speaks English, ya. Jadi seperti ada suara gitu, ya, di kata kerjanya. Jadi sekarang members tirukan. I speak, listen and repeat after me. Okay, Josh. I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. She speaks English. He speaks English. Ya, I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. She speaks English. He speaks English. Jadi members sekarang bisa ganti kata kerjanya dengan kata kerja lain. Jadi untuk hanya members berbicara bahasa Inggris itu mudah kok sebenarnya. Jadi members cukup ganti kata kerjanya ini, speaknya ini dengan objeknya, terserah dengan members inginkan. Misalnya saya bilang read, ya, saya membaca buku. I read a book. You read a book. We read a book. They read a book. She reads a book. He reads a book. Jadi gitu kan ya members, sering dilatih lagi, diasah lagi dalam bentuk drilling seperti ini. Jadi ketika members sudah menguasai I, you, we, they, she, he, it, ya, silakan diganti kata kerjanya ini, terus kemudian beserta objeknya menyesuaikan dengan kalimat yang members sudah susun dalam bahasa Indonesia. Oke. Next. Nah, I, you, we, they, she, he, it ini kelas katanya adalah pronoun, ya. Karena dia berkelas kata pronoun, otomatis dia berposisi menjadi subjek. Members, misalnya I speak English, dalam saya berbicara bahasa Inggris. Siapa yang berbicara bahasa Inggris? Saya. Nah, jadi untuk tahu mana sih si subjek, tinggal munculkan pertanyaan, siapa yang berbicara bahasa Inggris, ya kan? Seperti itu. Jadi I, you, we, they, she, he, it di situ sebagai subjek, sedangkan speak-nya di situ sebagai verb, ya. Pola kalimat tadi masih ingat kan? Subjek, terus kemudian verb, ya, di sini verb, terus kemudian objek. Nah, karena di sini I, you, we, they, she, he, it berkelas kata pronoun, ya, berkelas kata pronoun, otomatis dia bisa menjadi subjek. Dan speak di sini kalau members cari dalam kamus kategorinya, dia berkategori verb yang di sini. Nah, posisinya, ingat ya, posisinya sebagai verb juga, sebagai kata kerja juga, seperti itu. Nah, English-nya sebagai objek, ya, yang berkelas kata noun, seperti itu. Ini kalau dalam kalimat yang biasanya kita sebut sebagai verbal atau biasa yang kita sebut ucapin, ya. Nah, misalnya saya punya kalimat yang enggak ada kategorinya misalnya handsome, beautiful, atau kata sifat. Teman members ingin mendeskripsikan atau menggambarkan
teman members yang lain, misalnya dia cantik, she cantik, beautiful. Nggak boleh seperti itu aja ya members, karena di situ nanti di situ memang sudah ada subjek ya, tapi belum ada verbnya. Sedangkan pola kalimat minimal itu harus ada subjek sama verb. Jadi otomatis members harus munculkan is, am, are. Jadi kalau misalnya saya bilang saya ganteng, misalnya I am handsome. Jadi setelah subjek munculkan is, am, are ya. Kalau I pasangannya dengan am, kalau you pasangannya dengan are. Jadi I am handsome, you are beautiful ya. Terus kemudian we are smart, they are diligent, she is sleepy, he is funny ya. Karena situ I, you, we, they, she, he. Sebenarnya ada tambahan lagi ya, it ya. Di situ karena di situ berposisi sebagai subjek dari kalimat atau pelaku. Dia ganteng, siapa yang ganteng? Dia. Oh, berarti dia di sini sebagai subjek. Sedangkan is, am, are inilah yang kita sebut sebagai verb. Karena ingat, pola kalimat minimal ada subjek dan ada verb. Jadi subjek dan verb itu harus wajib untuk syarat menjadi kalimat, sedangkan objek itu tidak harus ya, tergantung si kalimat tersebut. Nah, kalau is, am, are-nya di situ sebagai verb berarti handsome, beautiful, smart, diligent, sleepy, funny. Di sini sebagai apa, Mister? Di sini kalau posisinya sebagai subjektif complement namanya, atau pelengkap dari subjek. I am, misalnya saya bilang I am saja, members paham nggak? Saya kenapa? Oh, saya I am handsome, baru members paham. Disebut complement karena dia melengkapi members. Nah, kelas katanya adjektif, tapi kalau posisinya dia sebagai subjektif complement. Seperti itu members. Next,